Berjumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Lembaga survei Bung Firdaus ya, sebenarnya di masa lalu lembaga survei adalah lembaga yang sebenarnya dipertanyakan independennya di setiap momen-momen politik gitu ya. Apakah ini adalah murni untuk memberikan informasi ke masyarakat atau penggiringan terhadap politik tertentu, Bung Firdaus. Nah, peristiwa poltreking kemarin ya, yang memberikan hasil terhadap Ridwan Kamil RK itu menjadikan sebuah fenomena yang sebenarnya fenomena itu sudah menjadi asumsi lama bagi para pengamat-pengamat bahwa lembaga survei ini sebenarnya memainkan fungsi sebagai fungsi politik, bukan memberikan fungsi informasi. Nah, kemarin poltreking terlihat bahwa asumsi selama ini terjadi itu menjadi fakta gitu, Bung Firdaus. Nah, gimana kita melihat lembaga-lembaga survei ini sebagai elemen penting dalam demokrasi kita di Indonesia, Bung Firdaus? Iya, Bu Meldi. Mm. Menarik ya kita untuk menyikapi dalam konteks ya semacam dispute atau pertarungan tanda kutip atau pertengkaran gitu ya, antara poltreking dengan Persepi. Persepi ini adalah perkumpulan lembaga survei opini publik Indonesia, semacam wadah untuk lembaga-lembaga survei begitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat poltreking yang di dalam rilis pilkadanya itu terjadi perbedaan antara poltreking dan LSI, Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan begitu. Dan kemudian karena dua-duanya berada pada lembaga yang sama, Perkumpulan Survei Indonesia, Persepi, kemudian Dewan Etik melihat kira-kira di antara dua lembaga survei ini, kenapa untuk waktu yang sama itu hasilnya bertolak belakang jauh begitu ya. Padahal kalau kita bicara metodologi atau statistik lah, ini kan ilmu dasar yang diajarkan di kitab gitu di bangku kuliah begitu ya. Kalau metodenya sama, samplingnya sama, kemudian areanya sama, dan waktunya sama, walaupun sekali lagi ini bicara tren begitu ya, maka tidak akan menimbulkan hasil berbeda jauh. Gitu. Kalaupun terjadi perbedaan masih dalam margin of error gitu. Dan ternyata hasilnya berbeda jauh dan kemudian itu diletakkan dalam konteks keputusan oleh Dewan Etik begitu ya. Dan Dewan Etik sebagai bagian dari kelengkapan quality assurance. Jadi sekali lagi survei itu juga harus memiliki quality assurance begitu ya sebagai bagian dari kepentingan publik karena kepentingan publik yang harus dilindungi begitu. Dan kemudian dari hasil keputusan Dewan Etik, ternyata Dewan Etik tidak bisa meyakini bahwa metode ataupun juga baik itu data, metode dan teknik dan segala macam pencuplikan data, kehandalan data, poltreking itu bisa diyakini kewajarannya begitu. Dan dari hasil itu begitu ya, kemudian Persepi mengeluarkan semacam sanksi untuk poltreking. Dan kemudian poltreking tidak menerimanya, kemudian terjadi semacam perlawanan tanda kutip begitu ya. Dan sampai saat ini opininya masih terus berlangsung. Pertikaian tanda kutip antara Persepi dengan misalnya LSI, dengan poltreking. Dan bahkan ada dua lembaga lagi, PPI dan Fox Populi atau apa saya lupa gitu ya, yang juga keluar dari persepsi gitu ya. Nah, pertanyaan kita, satu tentu yang kita pertanyakan bukanlah misalnya siapa di antara lembaga survei ini yang hasilnya mengunggulkan siapa begitu ya. Pertama pertanyaan kita untuk lembaga survei adalah lembaga survei itu hadir dalam konteks kepentingan kontestasi politik atau kebijakan segala macam itu dalam rangka melindungi untuk kepentingan publik, hak, perbaikan, kesejahteraan dan keadilan begitu ya. Artinya apa? Hasil survei mereka, hasil sensus terkait opini publik atau tren animo atau mood publik itu digunakan untuk kepentingan publik dalam rangka perbaikan kebijakan, rekomendasi, program, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk dalam konteks politik, begitu ya. Dan yang kedua memang, lembaga survei ini juga harus memenuhi kaidah-kaidah dasar dalam secara statistik, keilmuan yang bisa diverifikasi dan bisa dikatakan memenuhi kaidah yang bisa melindungi kepentingan publik, begitu. Artinya ada metode, ada dasar, dan segala macam, begitu. Dan yang ketiga yang menarik adalah ternyata seperti Bu Mel dikatakan tadi gitu, dalam rentang waktu tertentu gitu ya, lembaga survei gitu ya, siapapun begitu ya, itu ternyata tidak terlepas dari dua fungsi. Satu sebagai survei, sebagai fungsi, sebagai bagian dari keilmuan begitu ya, ilmu statistik, melihat opini publik, bagian dari kepentingan kebijakan atau rekomendasi perbaikan program begitu ya untuk kepentingan publik. Tetapi yang kedua juga lembaga survei ini juga berperan sebagai konsultan. Ada yang pemberi dana untuk kepentingan kelompok tertentu, partai politik tertentu, calon tertentu, dan segala macam misalnya. Dan yang saya lihat yang terjadi dalam sengkarut antara Persepi dengan poltreking atau yang lainnya misalnya adalah semacam pulindan antara kepentingan pemberi dana, baik itu partai politik atau kelompok atau pasangan tertentu, dikaitkan berbenturan atau berhadapan dengan kepentingan publik begitu. Dan bentuknya adalah adanya perbedaan dalam sisi kira-kira hasil dari jejak pendapat atau opini publik begitu.
Dan kalau ini yang terjadi, maka pertanyaan kita kira-kira bagaimana nanti menjaga atau memastikan setiap lembaga survei gitu ya, terutama yang terkait dengan kepentingan publik itu memang benar-benar memperjuangkan kepentingan publik gitu. Kalaupun ada misalnya dalam konteks sebagai bagian dari konsultasi politik, tetapi itu tidak dijadikan sebagai bagian dari konteks merekayasa gitu atau menggiring opini publik atau mengarahkan tujuan-tujuan publik misalnya. Dan ini menurut saya menjadi salah satu titik strategis kenapa publik juga harus bisa memahami kira-kira apa yang terjadi di dalam perdebatan antara poltreking dengan Persepi gitu ya, atau dengan lembaga-lembaga survei pemilu atau survei opini publik yang lainnya, Bu Meldi. Ya ini baru bisa dibikin sanksi sosial saja, Bung Firdaus ya. Alat-alat negara untuk masuk ke situ belum pernah terjadi gitu ya. Misalnya ini kan menyangkut informasi publik, apakah lembaga-lembaga negara atau komisi-komisi negara bisa masuk untuk memeriksa poltreking misalnya. Itu kan secara regulasi belum ada, Bung Firdaus ya. Tentunya yang paling bisa dilakukan oleh sekarang ini adalah sanksi-sanksi sosial untuk poltreking atau lembaga-lembaga survei yang tidak pada patutnya atau tidak sesuai atau kira-kira ini lembaga survei tidak memberikan data yang benar, gitu ya, data mentah yang sesuai dari yang diambil dari masyarakat ya. Paling sanksi sosial yang diberikan sehingga ini menyangkut kredibilitas lembaga-lembaga survei yang suatu saat nanti masyarakat atau media massa udah nggak mulai percaya dengan sebuah lembaga survei yang memberikan opini atau memberikan perhitungan-perhitungan elektabilitas terhadap kandidat tertentu, Bung Firdaus. Iya, betul. Memang kalau kita lihat kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh publik ya, tanda kutip memang publik hanya bisa memberikan semacam persepsi atau sanksi sosial seperti Bu Meli katakan tadi. Tetapi dalam sisi keilmuan, keorganisasian, saya pikir ya peran itu harus dijalankan oleh Persepi gitu ya. Artinya ada wadah organisasi, terlepas nanti namanya Persepi atau yang lain segala macam begitu ya. Artinya harus ada sebuah lembaga atau kesepakatan organisasi atau kelompok intelektual yang sama, misalnya kesepakatan kaum profesi mengatakan bahwa harus ada semacam quality assurance yang memastikan bahwa semua kepentingan itu terjaga, terlindungi. Dalam hal ini yang lebih besar adalah kepentingan publik misalnya gitu. Dan dalam konteks ini ya, saya pikir apa yang sudah terjadi gitu, apa yang menjadi ranah Persepi atau yang lain itu tetap berjalan seperti apa begitu ya. Tetapi kita juga meminta misalnya lembaga survei juga lebih transparan, lebih akuntabel dalam menyampaikan kira-kira siapa di balik mereka, apa kepentingan mereka dalam melakukan survei-survei tertentu misalnya. Saya ambil contoh, ketika lembaga survei tidak transparan, tidak akuntabel misalnya, dikatakan bahwa ketika melakukan jejak pendapat kepada publik, dikatakan publik mengatakan bahwa iklim demokratisasi kita cukup baik, misalnya cukup tinggi, misalnya kebebasan berpendapat boleh apa bisa berjalan secara aman dan segala macam. Tapi realitanya tidak begitu. Atau dikatakan orang puas dengan program tertentu, padahal tidak. Karena apa? Karena ada benturan-benturan kepentingan atau pesan di sana begitu. Dan ketika hasil survei ini digunakan sebagai bagian dari mengambil kebijakan atau mengambil program kerja terutama dari sisi kebijakan publik atau keuangan negara, bisa jadi nanti bentuknya bertolak belakang dari yang dibutuhkan publik. Ini salah satu dampak dari misalnya ketidakhandalan sebuah lembaga yang bisa menangkap kira-kira opini atau kebutuhan publik itu seperti apa begitu. Dan berikutnya memang kalau kita lihat dalam konteks kepentingan publik begitu ya, kita juga mendorong misalnya bahwa publik semakin cerdas dalam melihat kira-kira seperti apa tren-tren lembaga, terutama lembaga-lembaga survei politik ya, survei pemilu begitu ya, yang notabene juga sebagian besar itu merupakan bagian dari kegiatan konsultasi. Begitu. Walaupun sekali lagi kalau kita katakan ada juga yang tidak misalnya. Contoh misalnya Litbang Kompas yang selalu mengatakan dibiayai sendiri begitu, uang sendiri begitu. Dan di sini juga menjadi salah satu pembanding begitu ya di dalam melakukan kira-kira opini publik mana yang betul, mana yang tidak, mana yang kira-kira bisa menjadi semacam takaran kita dalam melihat suatu kondisi begitu. Tapi sekali lagi yang penting adalah bahwa lembaga survei atau lembaga konsultasi publik tidak boleh menggiring atau memanufaktur atau merekayasa kepentingan atau arah-arah kecenderungan publik. Karena sekali lagi itu berbahaya dan tidak sehat dalam sisi demokrasi atau pembangunan masyarakat Indonesia, Bung. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Edi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.